Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan Yesus, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti, memahami, terlebih kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan, akan firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 3. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Daniel pasal 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bunyi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada zaman Raja Nebukadnezar membuat suatu patung emas dan membuat suatu undang-undang bahwa setiap orang yang ada di Babel pada saat itu harus sujud menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar, dan setiap orang yang tidak mau mengindahkan titah raja atau undang-undang yang dibuat oleh raja untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ada 3 pemuda Ibrani yang tidak mengindahkan undang-undang atau tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan ketika raja mendengar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah kepada patung emas buatan raja, maka dia dipanggil oleh raja dalam murkanya yang menyala-nyala, dan dia berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kamu sekalian tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang aku dirikan itu? Dan apa jawab daripada ketiga pemuda ini? Di ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika raja memerintahkan bahwa semua orang yang ada di Babel harus sujud menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, justru ketiga pemuda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau melakukan hal itu, tetapi dia tidak mau menyembah kepada patung itu, dan dia tetap berpegang pada imannya kepada Tuhan nenek moyang mereka, yaitu Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh ketiga pemuda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, sudah pasti ada akibatnya. Dan akibat yang harus diterimanya atau sanksi yang harus diterimanya itu fatal, yaitu mereka harus dicampakkan ke dalam atau dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang begitu dahsyat. Tetapi apakah mereka takut ketika ada intimidasi dari Raja Nebukadnezar bahwa kalau kamu tidak sujud menyembah kepada patung emas buatan saya, maka saya akan lemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi ketiga pemuda ini tidak gentar sama sekali. Ketiga pemuda ini tidak terpengaruh oleh intimidasi, oleh perkataan daripada raja ini, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada iman kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, bahwa dia tidak akan sujud menyembah kepada patung emas itu. Dan sampai dia berkata kepada raja, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketika diintimidasi, ditekan, diancam oleh raja, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego justru memberi jawab kepada raja, kami tidak ada gunanya untuk memberikan jawaban kepada Tuanku Raja, karena kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung emas buatan raja. Dan seandainya pun Tuhan kami tidak menolong kami, maka kami tidak akan menyembah kepada patung emas buatan raja. Dan disinilah di ayat 16 berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Mereka percaya bahwa Allah mereka, Allah yang mereka sembah, sanggup melepaskan mereka dari hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka. Dia sanggup melepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Makanya dia tetap berpegang teguh sekalipun ancaman, tekanan, intimidasi yang luar biasa yang dialami oleh ketiga pemuda ini, tetapi mereka sekali-kali tidak gentar. Bapak Ibu yang ini kasih oleh Yesus Kristus, terkadang juga kita dalam kehidupan kita ada intimidasi, ada tantangan, ada tekanan, ada persoalan yang begitu berat. Tapi saya mau katakan, jangan pernah atau jangan sekali-kali kita tinggalkan iman percaya kita, dan jangan sekali-kali kita meragukan pertolongan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Allah yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Allah yang sama yang akan menolong kita di saat-saat ini, khususnya di situasi-situasi yang sulit yang sedang kita alami, bahkan seluruh dunia sedang alami. Saya percaya mujizat yang sama, kuasa yang sama akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar atas setiap persoalan kita, asal kita tidak terpengaruh, asal kita tidak meragukan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Milikilah iman percaya, milikilah iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan apapun keadaannya, apapun situasinya. Tetaplah percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa dan sanggup melepaskan kita dari berbagai macam tantangan, persoalan, dan Dia akan memberikan kita jalan keluar. Bahkan ayat 18 berkata, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia berkata, seandainya Tuhan kami tidak melepaskan kami, seandainya Tuhan kami tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah
kami tidak akan memuja, kami tidak akan sujud menyembah kepada patung emas raja. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berkata, kami percaya Tuhan kami pasti sanggup menolong kami. Kami percaya Tuhan kami pasti mampu melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja. Dan seandainya pun dia tidak menolong kami, dan seandainya pun dia tidak melepaskan kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung emas buatan raja itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita, apakah kita mau masih tetap menyembah kepada Tuhan? Apakah kita tetap mau beriman kepada Tuhan? Seandainya Tuhan tidak datang, Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak memberkati kita sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Apakah kita masih mau? Apakah kita masih tetap berkata, saya percaya Tuhanku besar? Apakah kita masih tetap berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada janji Tuhan? Dan apakah iman kita masih kokoh di dalam Yesus Kristus? Atau kita berkata, sudahlah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi, apapun situasinya, apapun tantangannya, apapun rintangannya, sekalipun sepertinya Tuhan tidak menolong kita, sekalipun sepertinya Tuhan tidak memberkati kita, sekalipun Tuhan tidak datang memberikan kita jalan keluar di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami persoalan. Tetapi saya mau katakan, ketahuilah bahwa apapun itu, bagaimanapun situasinya, Tuhan baik adanya. Sekalipun dia tidak menolong kita tepat seperti yang kita inginkan, sekalipun Tuhan tidak mendengarkan doa kita, menjawab doa kita seperti yang kita tentukan, tapi saya mau katakan, Tuhan baik. Atau mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita, atau mungkin Tuhan tidak mendengarkan seruan kita, tapi saya mau katakan, Tuhan baik adanya. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan, rancangan yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika kita berdoa, kita bergumul kepada Tuhan, dan sepertinya tidak ada pertolongan datang, jangan kecewa, jangan ragu, jangan putus asa, tetapi tetaplah berpegang sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa akan ada waktunya Tuhan, akan ada jawaban daripada Tuhan, jawaban yang tepat, jawaban yang luar biasa, tepat pada waktunya Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang begitu luar biasa, karena ada undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja Nebukadnezar bahwa setiap penduduk atau orang yang ada di Babel pada saat itu harus sujud menyembah kepada patung emas yang dibuatnya. Dan ketika ada orang yang tidak sujud menyembah, itu pasti ada sanksinya, ada hukumannya, dan hukumannya tidak main-main. Mereka harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terpengaruh. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut, dia tidak gentar, dan dia tidak meninggalkan iman percayanya. Dia tidak berkata, ini kan perintah raja, ini kan perintah pemerintah. Tetapi dia tetap berpegang teguh pada iman percayanya, bahwa Tuhan Allahnya pasti akan menolong dia. Dan dia berkata, seandainya pun dia tidak menolong kami tidak akan menyembah kepada patung. Dan karena dia tahu bahwa apapun itu, semuanya seizin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, semua pasti seizin Tuhan. Dan apapun yang Tuhan izinkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Jadi jangan biarkan masalahmu, jangan biarkan persoalanmu, jangan biarkan
apa yang kita alami saat ini membuat kita ragu, membuat kita meninggalkan iman percaya kita. Tetapi biarlah apapun situasinya, apapun keadaannya, tetaplah percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, yang sanggup melepaskan kita dari masalah yang kita sedang alami. Biarlah firman Tuhan saat ini yang singkat ini boleh memberkati kita, meneguhkan iman percaya kita untuk tetap percaya, berharap hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk benaran firman-Mu saat ini Tuhan, yang telah kami dengarkan Tuhan. Materikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan membuat kami makin hari makin mencintai Tuhan, dan pertambahkan terus iman percaya kami Tuhan, untuk tetap percaya, untuk tetap berdiri kokoh di dalam Engkau Tuhan, dan tidak terpengaruh dengan siasat iblis Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan iman kami makin hari makin kokoh di dalam Engkau, dan biarlah kami makin hari makin mencintai Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.